Dame ni debata na sumurong siyan saluh naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna. Bodo pedo horon selamat tahun baru. Selamat tahun baru madihita salutna. Kalau dope hita pajupang melatih mani Tuhatta. Saya dusuli amang ina. Arong namar sahid. Mang nahurang. Marang kanker kantong kering. Melatih mani Tuhatta di bagasan Lasni Roha, di bagasan Hai masuk kita pajupang di tahun 2022. Nang penwang bulan 2 teh. Alea bulan sada. Jadi hatan debatan satu hita namar dungar-dungari hapor siota ima naniene sian buku Jakobus bedu naparjolo ayat 22 roh di ayat 25. Jakobus bedu naparjolo ayat 22 sahatu ayat 25. Sono maridok desi alai gabe sulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akka napauto-tohon dirina ay pananginangi dihatai anggo so diulahon tudos may tuhalak napabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan ay dibereng do dirina dungi lahoma ibana gabe dang diboto be rupana alai nama mereng torus tu bagasan uhum halwaw nasunding gani jalamian disi ima na martua marhite sian pangulon nai anggo so pananginagi na makalupahon siula ulauni tahe ibana ido tiang mo sahakna dihita na hinahulongan di bagasan guarna Yesus Kristus molosuk tu hita ahado topik jamita di minggu nasalku dang kuis berhadiah nate dang hadiah alai manguji hamu amang inan dong ruas mihuria ahado topik ni minggu ta minggu nasalku molo tohodo hamu mar minggu molo jelas barbarita nauli mar jamita. Masih ingatkah amang ina apa topik minggu lalu khotbah kita? Kalau masih ingat luar biasa itu. Mulai ater itu kata. Tapi kalau enggak ingat nggak lupa biawang patita wahama gudang kerejokku itulah alasannya. Aku lupa nggak ingat dari huruf I, U, E, O nggak tahu saya. Kadang arong dona mengingat ala dibuka dope kopean kata manang almanak alai gudang dona so merningot ala gudang di urusan kesibukan. Nah ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah arti ibadah kita rohita mar minggu rohita tu pertanyaan rupani manang tu perguruan ala Kristen mulak seni hita arong do nata putik nata buat nata peok di bagasar harta. Apa sih inti firman Tuhan itu kemarin gitu. Sehingga ketika kita telah pulang membawa firman Tuhan itu selalu terngiang-ngiang dan teringat di dalam diri kita. Dan bukan terngiang-ngiang, tapi kita termotivasi untuk melakukan. Itu yang penting. Una pola kata nato no action talking only itu kan pola kata ru amatte pola kata ru pandita munte namu kan pola pembicara nama lo pakatai ala nama gulahon nol. Nah ini yang menjadi tuntutan kita pada topik minggu kali ini. Dikatakan kepada kita gabe sulaun hatai hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Apakah kita telah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan? Tadi hanya mengingat saja apa topik minggu lalu. Nah sekarang kita dituntut dari firman Tuhan ini
oleh kitab Yakobus. Jangan hanya menjadi orang yang melihat-lihat dirinya di cermin, tapi setelah pergi lupa lagi bagaimana rupanya, bagaimana rambutnya, tertata rapikah atau acak-acakan, bagaimana pakaiannya, apakah sudah rapi, sudah disetrika, atau jangan-jangan ada yang robek, tidak diperhatikan, atau ada satu kancing yang putus, tidak diperbaiki, sehingga ketika dia pergi ke suatu pesta ditertawain orang, enawaru bumi amata, lupa ibadah minyak rambut, alai rupa disisir, jadi acak-acakan ya. So model baru ummo inna tuamate, HP na lupa dong marsuri. So model baru baju minna ala ribak rasotik son jahitan. Model baru duina ala maile bana mandokon lupa aja itu. Dihitan akhirnya holongan ketika kita bercermin, ini menunjukkan kita ingin rapi, ingin beres, siap tampil, siap pergi ke pesta, siap pergi ke gereja. Semua kita pasti bercermin sebelum pergi ke gereja. Sisir rambut rapi, pakaian dirapikan, ya itu sepatu juga harus rapi. Demikianlah digambarkan tentang firman Tuhan ini. Ya hata debata songon sorbinan hita lahu pature ture ngoluta parange nang pangalahota songon hara sito Kristus di pangido apostel Jakobus tuhita dada holan panangi-nangi hata ni debata dohok dogabe siulang hatan di mata. Maka yang kita ingat dari Yakobus adalah iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Jadi dangarong gunana hola makatai, darong mulana hola manangi-nangi, darong dana hola pabeok-beok tu bagasan roha alai molo so pasidohot dina mangulahon hatan di mata. Tudus di songon gong, ya, atau peribahasa kita tong kosong nyaring bunyinya. Tong yang kosong, iya tong yang kosong kalau dipukul akan nyaring bunyinya. Coba kau isi dengan air penuh, tidak akan nyaring bunyinya karena dia berisi. Hidup panghidup tuhita dakolan hata dakolan manangihon dakolan maimeyop dakolan menghafal halai tuhita bisosoi asa lamalo ita mangulahon hata ni debata. Idona dipanggil terpukot tuhita mengajak kita melakukan firman Tuhan. Itulah yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, bukan menjadi orang Kristen yang rajin mendengar atau aktif dalam pekerjaan Tuhan, tetapi Yesus menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Itulah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bermanfaat dan mampu mengubah hidup kita hanya bila kita mau melakukannya. Yang goholan mengapil dong jagorotong simbolis sekita diboto do seluk beluk ni hata ni debata ima molota ingot uju di ujuni simbolisi Yesus tolu hari sada seni pada rumah dirim tu toro tersurat do, kan? Herodo akka surusurani laho manunugu. Apa pula yang dijawab Yesus? Ada juga tertulis. Itu. Jadi boido dipakai simbolis ayat-ayat laho mangago hita. Di zaman lain pe moloso bagas aso ni parbinotuata di hatan di mata bodoh dieksploitasi beberapa kelompok
na didok dirina halak Kristen alai dang betul-betul halak Kristen lau baliluhon memutarbalikkan firman Tuhan, memakai hanya satu ayat untuk memuaskan keinginannya, padahal tidak meneliti firman Tuhan yang lain, sehingga kita bisa terjerumus, terhasut, terprovokasi. Alai molo takas ihita hatan dibata tabu to hatan dibata bodo hita menyanggah memprotes dang songoni lapatan doh artina, dan bahkan kita tidak mudah untuk terbawa arus, apalagi zaman sekarang banyak hal-hal yang menyesatkan kehidupan kita. Alani di hita nahina holongan ada sedikitnya 4 tahap yang harus kita lakukan agar firman Tuhan bermanfaat bagi kita. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus di Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maka saudara, iman tidak ada tanpa mendengarkan firman Tuhan. Jadi siena ipasomal menangihon hata debata tubuh mak hagugun hapur siaw keyakinan di bagasan dirina asa tetap ibana satia tu Tuhani. Ima sian mendengar tudos doi molo saya tatangihon sada lagu manang ede rohani, manang ede rohana mesi, ya kan? Suka-suka mula, entah lagu apa yang kau mau, lagu dangdut kah, entah lagu siapa si korlanya, lagu siapa lagi, lagu pop, lagu rock atau lagu jazz. Kalau kamu mendengar kata-katanya, kalimatnya, kalau mengena bagi dirimu, akan menyentuh hatimu. Pas di roham, pas di pengalaman kehidupanmu, sehingga secara emosional kamu juga senang, atau mungkin karena kena mengena di hatimu hingga berurai derai air mata. Sungguh melankolis. Apalagi kalau terlebih kita mendengarkan firman Tuhan, kena mengena. Molo tabigi tatangihon jamita, kena mengena. Alai molo gabi menusuk tua tetem, ya, menegur dirimu, jangan sakit hati pada pengkhotbahnya, karena pembicara atau pengkhotbah itu apa adanya, menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan, kecuali kalau disengaja menyuntil, ya. Kalau memang kena mengena, itulah maka kata firman Tuhan, kata Yesus bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya. Kalau pisau ya satu matanya kan yang tajam. Ini seperti pedang bermata dua, di sisi ini tajam, di sisi ini tajam. Itulah begitu hebatnya digambarkan firman Tuhan itu sampai ke tulang dan sumsum kita, merasuk diri kita, hati kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan akan mengubahkan kita, membuat kita semakin teguh beriman. Dan yang kedua, setelah itu harus mendalaminya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendalaminya sehingga kita mengetahui dan mampu menerjemahkannya ke dalam perbuatan. Sebab bila perbuatan kita tentang firman dangkal, kita bisa jatuh ke dalam fanatisme, dan sejarah membuktikan fanatisme itu sangat berbahaya. Dengan mendalaminya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita dan merupakan tahap penting untuk melakukannya. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah menghafalkan. Menurut Rick Warren, menghafal banyak ayat Alkitab akan membantu kita mengatasi pencobaan, membuat keputusan yang bijak, mengurangi ketegangan, membangun rasa percaya diri, memberi nasihat yang baik, dan menyampaikan iman kepada orang lain. Ada seorang pejabat ditawari
uang yang banyak untuk memuluskan tender kepada seorang pengusaha. Tetapi si pejabat ingat firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Toho matong ditolak ibadah do CCP manang suapi. Karena itu seorang penulis menuliskan bahwa menghafal firman Tuhan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan mengisi amunisi atau peluru dalam senapan rohani kita. Sehingga ketika iblis dan pencobaan datang, kita sudah memiliki amunisi untuk langsung menembak dan menghancurkannya. Seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan si iblis hanya dengan firman Tuhan. Maka tahapan yang keempat adalah yang paling perlu, yaitu melakukan, menjadi pelaku firman. Seperti Yesus, dia juga melakukan firman Tuhan itu. Jalan ke salib itu, tahu dia, itu sangat pedih, itu sangat berat. Andai kata dia bisa, berandai-andai dulu, tapi tidak bisa. Dia harus taat menjalani via dolorosa itu, jalan ke salib itu. Ketaatannya kepada Bapa, itulah puncaknya, jalan ke salib sampai harus meregang nyawa. Itulah buktinya bahwa Yesus itu bukan hanya berkata-kata, tapi juga melakukan. Ketaatannya dilakukan. Memang melakukan firman Tuhan tidaklah mudah bagi kita. Tidak semudah mengatakan dan menghafalkannya. Menurut Rick Warren, memang melakukan ini langkah tersulit, karena iblis akan terus melawannya dan melakukan segala usaha agar kita tidak jadi melakukannya. Sambung lagi cerita tadi, seperti pejabat tadi, dia telah lulus, ya kan? Dia ingat tadi Keluaran 23 ayat 8. Tetapi kemudian si pengusaha itu mendatangi istrinya dan langsung memberikan uang segepok. Kalau kita melihat uang segepok atau memegang uang, pasti besarnya ini berjuta-juta ya, bermiliar. Kebetulan pada saat itu anak mereka sakit kritis, membutuhkan biaya ratusan juta rupiah agar bisa operasi. Dengan terpaksa si pejabat tadi menerima suap itu, dan akhirnya dia kalah oleh strategi si iblis. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang terlatih memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis di dalam hidupnya, yang melatih diri untuk menghadapi serangan si iblis, sehingga orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap kokoh, tidak goyah walau dia menghadapi godaan seperti godaan uang suap atau kekayaan, maupun oleh pencobaan seperti penyakit yang parah, kehilangan harta benda, anak, suami, istri, dan orang-orang tercinta. Sebaliknya, orang Kristen yang tidak melakukan perkataan Yesus dalam hidupnya tidak dapat memberi respon yang tepat, bahkan hancur, tertelan oleh krisis dan godaan. Maka Tuhan Yesus pernah menyinggung soal orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 26. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan seumpama orang yang malas membangun rumah, ya kan?
asal di pajojong babagas non, ya, di bemba di atas saunima, di atas pasir. Dungro haba-haba, dungro aik nagudang, ya, hancur rumah, berantakan rumahnya, karena pondasinya asal-asalan. Seperti itulah gambar orang yang hanya mendengar firman Tuhan. Ketika datang pencobaan, ketika datang masalah, ketika menghadapi pergumulan, dia merasa sehancur-hancurnya. Dia merasa sangat menderita. Dia merasa lebih berat dari rasa derita oleh orang lain. Sehingga dia putus asa. Gabi madili maibana, gabi madate. Alai buhado halak nama nangiun hate ne bata do nama ulah hocca. Di upama hojis do tudus tu sahalak napa jonjo bagasna di atas batu. Ireto. Dia mendirikan rumahnya di atas batu, pondasinya biar kuat kokoh. Sehingga ketika banjir datang, badai datang, rumah itu tidak akan roboh karena dia kokoh, dasarnya sudah kokoh. Ketika badai persoalan datang, dia tidak akan goyah. Masalah sebesar apapun yang dia hadapi, orang percaya yang mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak diapa-apakan masalah itu. Karena dia tahu, hei masalah, engkau bukan lebih besar dari Tuhanku. Tuhanku lebih besar. Amin. Jadi kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Selain mendengarkan, tapi lakukanlah. Lakukanlah. Sehingga kita bisa sedikit demi sedikit, tahap demi tahap mengingat firman Tuhan itu. Maka ketika kita memiliki integritas yang demikian, jangan salah bila kita juga dipilih, dipercayakan untuk memegang suatu jabatan, suatu organisasi yang lebih besar lagi, suatu pekerjaan, karena kita punya integritas. Jadi hala Kristen na porsia di bagasan Yesus Kristus dang na holan malu mananginangi, dang na holan malu marede, dada holan na malu melayani di bagasan ritual liturgi rohani, tapi dia pandai juga dalam liturgi kehidupan, yaitu realitas kehidupan kita yang bermakna. Maka di sini kita berkebaktian, di luar kita berbakti. Baktikanlah hidupmu melalui firman yang telah engkau terima di dalam kehidupan. Maka kita menjadi orang-orang yang membawa barita nauli. Barita hado di bok kamu, tu hatoropan, tu masyarakat, tu bangsoon, ya so holan barita nauli. Alanyaha ala nong tajalo barita nauli jala ulima parange pangalahota di tonga-tonga ni masyarakat. Alani hala Kristeni burju-burju do gok holong ni roha perhatian nang pe ditidos nang pe say di tentang dihalangi membangun rumah ibadah, ya selalu dijolimi, ya istilahnya. Tapi orang percaya itu tetap terus berjalan, apapun masalah, ya dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menguatkan dia dan menyelesaikan pergumulan persoalannya. Kalau ini kita naulongan sebagai orang percaya, hendaknya kita memetik sedikit demi sedikit firman Tuhan yang kita terima setiap minggunya, sehingga kita renungkan itu setiap hari. Maka dada holan naringgasi tatu mangihon lam malu mahita di pergogoi Tuhani mahita lau mangulahon hatan di bata asa tarida ma parbuena di bagasan olutta. Amin. Martang yang mahita. Pinuji jala pinasa magwarmo ali Jehovah di batanami na sobahan marhita Yesus Kristus si palwahami.
Diloko Tuhan partikian lau pasangan pengguarmu nabadiai ali Tuhan debata. Jalan ngasar berita ngauli di tengah-tengah namion majau hami gabe siulah hatami. Tung mol situtulo molo na mangasahon pikiran untuk doh gogonami. Halai ulas jala pangido hami mang todi perbadiai. Laho mangudok kami. Lahu mangarajai rohado pikiran nami asalam malohan mangulahoni jala marpisu kan patu pahotja bartolomane roham gabe barita nauli ale Tuhan nang gabe surat ni Kristus di tonga-tonga ni portibion parbadiai mahami saluna akka anakom ramoti hami jala parbohali hami asa di akan pergumulan, persoalan, permasalahan di ngulu nami dada bahen gabe maul roha dohot pikiran nami mamuji pasangapon guarmu nabade dohot pasarhom barita nauli ala totong do dongani ho hami jala diperbalik hali ho ali Tuhan ngulu nami marhide hata ni debata sahapom mahatam nabade itu bagasar rohanami gadub asa markuku hami dohot mangula hocca di pardalanan ni nami pasu-pasu ma saluhna ruas mihuriam nami satu nama gudang karena marsikolah sian tingkat dasar satu perguruan tinggi potong nasida mangasauko laho asa dapat nasida akka bohal parbinotuan di masa depan nasida kanu marsada-sada pasu-pasu ma akka ros mihuriam na mangula akka ulan nasida di akka ulau na barragami ramoti jala parbadiai roha do pikir nasida asa bulus jala tulus roha nasida mangula hocca obar tulo mane roham tabba akka sinamot di pardalimol nasida dohot totong maka molatehon sudi dengan dibasam pasu-pasu ma aga ruas mihuriam nomor long tahun nasa mingguan asago rohana sida mamuji pasangan pokok jala tabai hai pason dolas ni roha di pardalan ningoluna pasu-pasu ma ruas mihuriam na di bagasan parsahiton ho mali Tuhan nama nukunugu situa hasimajuntak dermau borupane jeti bor simajuntak ramian tabor sinaga Kristiani boru manurung Yulianti Bor Siregar Rinto Tapubulun Persoran Pacetan Alasan Sianipar Roland Situmorang Butu Marbun Situa Jondar Nainggolan Jamaluddin Pacetan Gerhard Sihombing Theodora Guru Hasugian Samuel Jeremia Pasaribu Hercules Manalu Rosmoneka Boru Simamora Doh Diaka Nasugoy Dobe Hugo Arihami Ganu Marsada-sada Jagai nasi dari Tuhan Ganu Pari dan Ganu Tiki dongani ali Tuhan tugu nyasa margogo roha nasida pikiran tarnumobi pamatang na lam marhahi pason di pasu-pasu sinu mondo akka ubati ali Tuhan gabi sikap mulau pamalupon nasida sian parsahitonna pasu-pasu ma nasida satotong pasalonton diri tuho jojo tu asida roham mau lihat mele Tuhan totong ditugu-tugu ho uriam HKBP limon kiaka program pelayanan nasida di tahun lima orientasi pelayanan tahun profesionalisme dalam penata layanan asa lam malo ruas niuriam laho patuduhon ula pakobasion makobasiho marhite makobasi huriam asima roham sayhoma mangaramoti huriam hatopan hagabipi asalam mangerbang di ulau sentralisasi di tahun do tutik-titik neneng rong pasu-pasu ma bangson negar namion asama luas yang akaragam ni krisis di tonga-tonga ni masyarakat krisis ekonomi sosial dan politik asahona dohot campur tangan lamang lehon maka habisuhon dohot gogo nang dalan nang tuaka panggonggomi di tonga ni bangso namion asa lam tu majuna bangso namion di tonga-tonga ni portidion mau lihat mali Tuhan debata sisa dia kadusa pangalason nami asalam tamahan di gabi anak haholongamu marhite-hite gorni Yesus Kristus martang yang kami tuho amin.